Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa bertemu dan bisa menyapa saudara-saudara di hari libur hari ini. Saya sangat percaya di hari libur ini kita menikmati berkat Tuhan dan kita bisa bercengkrama dengan keluarga. Mungkin selama ini dengan keluarga jarang ketemu karena sibuk dalam pekerjaan, tapi saya sangat percaya hari ini adalah hari sukacita dalam setiap pribadi kita. Hari ini saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena pada umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalaukan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Allah ini kalau kita renungkan sangat menyentuh hati. Ya. Kenapa? Amsal mengingatkan kepada kita bahwa apa ajaran-ajaran yang baik, jangan sampai itu kita lupakan. Bahkan dia katakan tadi di sini, kalaukan itu pada lehermu, ya, tuliskan itu pada loh hatimu. Berarti di sini penulis kitab Amsal ini sangat konsen seluruh ajaran yang baik, yaitu harus kita perhatikan dengan seksama, baik dalam hal membina rumah tangga, bahkan dalam hal berumah tangga, saudara pengasih Tuhan. Makanya hari ini saya berbicara tentang fondasi keluarga yang kuat. Bahkan beberapa minggu ke depan saya akan berbicara namanya keluarga bahagia. Tema utama yaitu keluarga bahagia. Nah, hari ini fondasi keluarga yang kuat. Ketika seorang atau ketika keluarga memperhatikan seluruh ajaran yang baik, seluruh hal yang positif, itulah yang menjadi fondasi. Ya, itulah yang menjadi fondasi. Sehingga ketika terjadi masalah, ketika terjadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang akan terjadi? Orang itu tidak jatuh, orang itu tidak mudah terpengaruh, orang itu tidak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena fondasinya sudah baik. Karena seluruh firman Tuhan, dia sudah kaldukan itu di lehernya dan dia taruh di dalam loh hatinya. Ya, itu yang menguatkan dia ketika dia mengalami tekanan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi pergumulan keluarga, ketika dia menghadapi pergumulan ekonomi, ketika dia dicaci maki, dihina oleh orang, sudah ada fondasi di dalam dirinya. Nah, makanya pada hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita. Nah, bagaimana caranya untuk membangun fondasi yang kuat di dalam keluarga bahagia? Nah, itu ya. Nah, ada caranya. Ada beberapa hal, saudara dikasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah ada fondasi dalam rumah tangganya hari ini? Yang pertama, hidup dengan penuh etika yang benar. Nah, itu ya, hidup penuh etika yang benar. Mungkin kita berkata, lah saya kan sebagai suami, mungkin berkata, saya kan sebagai istri, mungkin juga berkata, anak-anak, mungkin orang tua berkata, harus ikuti saya, harus ada namanya etika. Makanya di dalam firman Tuhan, hai suami-suami, kasihilah istrimu, hai istri, hormatilah suamimu.
Hai orang tua, janganlah bangkitkan sakit hati buat anak-anakmu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Dalam firman Tuhan juga begitu. Jadi diajarkan betul, berarti di situ perlu namanya etika. Orang tua tidak membangkitkan sakit hati buat anak-anaknya. Suami mengasihi istrinya, istri menghormati suaminya. Anak-anak juga menghormati orang tuanya. Kalau terjadi ada dalam keluarga etika ini, saya sangat percaya tidak ada namanya percecokan, tidak ada namanya masalah, tidak ada namanya perselisihan, tidak ada namanya pertengkaran. Kenapa? Fondasi itu sudah didasari dengan etika. Jangan orang tua berkata, kan saya kan kasih nafkah. Jangan juga istri berkata, saya kan ngurusin segala-galanya. Jangan juga ibu berkata kepada saya kan yang melahirkan kamu. Jangan juga orang tua berkata, saya melakukan segala macam. Itu bahaya. Kenapa? Kalau terjadi itu dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi etika, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya untuk membangun fondasi yang kuat di dalam keluarga bahagia? Yang dua adalah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita harus mengutamakan Tuhan. Artinya mengutamakan di sini menjadikan Tuhan nomor satu. Ya, menjadikan Tuhan nomor satu. Makanya firman Allah berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti kita harus mendahulukan Allah dalam segala perkara, dalam rumah tangga. Ya, mungkin kalau saudara bisa membuat mesbah doa ya dalam rumah tangga, ya membangun hal-hal yang positif ya dalam rumah tangga, sebelum berangkat kerja doa. Mungkin Pak Pendeta kok ngajari saya sudah, ya betul, saudara sudah melakukan itu selama ini, tetapi mungkin masih kurang. Kan boleh dong pendeta ingatkan, boleh dong, ya nggak masalah kan. Tetapi saya mau katakan, kalau kita tidak pernah mengutamakan Tuhan dalam rumah tangga kita, saya mau katakan awal kegagalan dalam rumah tangga dan awal kehancuran dari keluarga bahagia. Saudara aku dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mendahulukan Tuhan. Kenapa kita mendahulukan Tuhan? Karena Tuhan sumber segala-galanya bagi kita. Dia yang memberikan kita kehidupan, Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kesehatan, Dia memberikan kita hikmat, Dia memberikan kita segala-galanya. Saudara dikasihi itu, makanya kita utamakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Ya. Mungkin selama ini sudah lupa Tuhan, tapi lewat YouTube saya ini, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kita akan terus mengutamakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, saya sangat percaya apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita akan kuat menghadapinya. Yang ketiga, saya sampaikan kepada kita, bagaimana caranya untuk membangun fondasi yang kuat di dalam keluarga bahagia. Ketiga adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Kita harus mempercayai Tuhan, berarti dengan segenap hati dan pikiran kita. Artinya di sini kita tidak percaya setengah-setengah. Ya, kalau Tuhan berkata, ya, aku memberkati, Dia akan memberkati. Kalau Tuhan berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kelegaan. Jadi kita mempercayai apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita percaya semuanya. Ketika kita mempercayainya, saudara dikasihi Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan. Rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita sukses, rumah tangga kita diberkati Tuhan, rumah tangga kita aman, rumah tangga kita bebas dari segala tekanan apapun.
Kenapa? Karena kita percaya firman Tuhan, kita tidak akan pernah takut lagi. Walaupun orang melakukan segala perkara bagi kita, tapi kalau kita mempercaya firman Tuhan dengan iman yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan, saya sangat percaya saudara dikasih oleh Tuhan. Di situ kita sudah menanam fondasi dalam rumah tangga kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia. Mereka melihat bahwa firman Tuhan itu yang melandasi seluruh keberadaan kehidupan kita. Mari kita belajar bersama agar rumah tangga kita bahagia, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sukses. Terus nonton YouTube saya ini, karena saya berapa minggu ke depan, saya akan terus membahas tentang rumah tangga bahagia. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.